Ya oke, kali ini kita akan bahas materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya materi trigonometri. Jadi nanti materi trigonometri kita akan bagi menjadi 6 subtopik ya. Yang pertama ada ukuran sudut, yang kedua ada perbandingan trigonometri, yang ketiga nilai trigonometri sudut berelasi, yang keempat aturan sinus, yang kelima aturan kosinus, dan yang terakhir grafik fungsi trigonometri. Ya, adapun materi ini itu diambil dari buku Matematika Wajib edisi revisi 2017 ya. Ya, untuk hari ini kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu ukuran sudut. Ya, secara umum ukuran sudut itu nanti ada dua ya yang sering digunakan, yaitu ada derajat dan ada radian. Ya. Nah, untuk derajat itu artinya begini. Dalam satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sehingga satu derajat didefinisikan sebagai 1/360 kali putaran ya. Nah ini 1/360 putaran, ini adalah 1 derajat. Ini sudutnya ini ya, yang kecil ini. Kemudian ini kalau 1/4 putaran ini adalah 90 derajat. Ini setengah putaran nanti akan menjadi 180 derajat. Dan satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. Nah kemudian untuk sudut radian, satu radian itu didefinisikan adalah besar sudut pusat alfa ini, yang panjang busurnya ini ya, panjang busur AB itu sama dengan jari-jari ya. Jadi ini OA ini jari-jari, OB juga jari-jari, jadi AB adalah panjang busur. Nanti kalau panjang busur ini sama dengan jari-jari ya, berarti ini adalah 1 radian. Ya. Nah, karena keliling itu adalah 2 PR ya, 2 PR nanti 360 derajat kan sama dengan 1 putaran ya, atau 1 keliling lingkaran. Nah, sehingga 360 adalah 2 pi radian. Karena R ini adalah sama ya, panjang busurnya dengan jari-jari. Sehingga 2 pi R inilah 360 derajat. Sehingga menjadi 2 pi radian. Nah, atau 1 radian nanti, 1 derajat nanti adalah pi per 180 derajat radian. Sebaliknya, 1 radian adalah 180 derajat per pi. Nah, ini pendekatannya adalah 57,3 derajat ya. Jadi ini kalau sama ini ya, ini R, ini R, ini R, ini besar sudut ini adalah 1 radian atau 57,3 derajat ya pendekatannya. Misalkan ini jari-jarinya 2. Ya, ini 2, ini 2. Panjang busurnya juga 2, maka ini sudutnya adalah 57,3 derajat atau 1 radian. Ya. Nah, untuk mengkonversi ya dari radian ke derajat ataupun dari derajat ke radian, jadi seperti ini. Yang pertama, jika kita mau konversi X derajat ke radian, nanti kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Ya. Sebagai contoh, 45 derajat itu sama dengan 45 derajat kali pi per 180 derajat. Ya. Sehingga ini sama-sama dibagi ya. Sama-sama bagi 45, jadi ini 1, ini 4. Inilah 1/4 pi radian atau pi per 4 radian. Nah, sebaliknya, kalau dari X radian ke derajat, nanti kita kalikan kebalikannya 180 derajat per pi. Ingat, 1 pi radian adalah 180 derajat ya. Nah, atau 180 derajat adalah 1 pi radian. Sehingga ini nilainya 1, ini juga nilainya 1 ya. Nah, sebagai contoh, 3/2 pi rad ya, pi radian sama dengan kita mau ubah ke derajat, berarti 3/2 pi kali 180 derajat per pi ini ya, ini rumusnya. Sehingga kita coret ya, coret-coret, jadilah ini kita bagi 2 jadi 90. 3 kali 90 ketemulah 270 derajat. Ya, jadi begitu caranya ya. Nah, sebagai contoh ya, seperti ini. 1/4 putaran ya, tadi kan 1/4 putaran tadi udah ada gambar ya. 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita jadikan radian, ini berarti 90 derajat sama dengan 90 derajat kali pi per 180 derajat rad ya. Ini coret-coret 1, 2. Itu jadinya setengah pi rad.
Kemudian sepertiga putaran, berarti sepertiga kali 360 derajat, jadinya 120 derajat. Nah, kita ubah ke radian ya, kalikan dengan pi per 180 derajat radian ya, coret-coret ya, sama-sama bagi 60, ini jadi 2, ini 3, jadilah 2/3 pi radian. Kemudian setengah putaran, berarti 180 derajat ya, kalikan dengan pi per 180, ketemu ini coret-coret jadilah pi radian ya. Jadi ingat, 1 pi radian adalah 180 derajat, atau 180 derajat adalah 1 pi radian ya. Sehingga ini per ini nilainya 1 ya. Oke. Kemudian kalau 4 putaran, nah ini berarti 4 kali 360 derajat. Oke. Jadinya 1440 derajat. Oke, kita kalikan dengan pi per 180 derajat radian, jadilah 8 pi radian. Nah, sebaliknya kalau 5 putaran jadinya 10 pi radian. Ingat, 1 putaran adalah 2 pi radian ya. Sehingga kalau 4 putaran ya udah 8 pi ya, kalikan 2. 5 putaran ya 10 pi radian. Ya, oke, demikianlah sudut ya antara radian dan derajat. Nah, kemudian untuk pengukuran sudut, nah kalau nanti mengukurnya itu ya, ini sebagai sisi awal di sisi akhir ya, ini berlawanan arah jarum jam, maka dia bertanda positif ya. Ya, jadi intinya begini ya, kalau dia ini berlawanan arah ya, oke, berlawanan arah jarum jam, oke, jarum jam, maka dia ini positif ya, positif. Oke, karena jarum jam itu kan begini ya, dari 12 ke 1, ke 2, ke 3 ya, dan sudah kan kiri arahnya. Ini berlawanan arah, maka dia sudutnya positif. Oke. Nah, nanti kalau dia searah jarum jam seperti ini, oke, ya dari sini ya, ini sudutnya ini negatif ya, ini sudutnya ini bertanda negatif ya. Ingat, kalau searah itu begini ya, ini searah jarum jam, kalau begini ini berlawanan arah ya. Nah, kemudian untuk pada koordinat kartesius, nah ini akan dibagi menjadi 4 kuadran ya, ini ada istilah kuadran. Kuadran 1 itu artinya dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Ini kita mengukurnya ini ke sini ya. Oke. Sehingga nilai ini positif ya. Oke, ini 0 derajat, ini 90 derajat. Oke, ke sini lagi 180 derajat, ke sini 270 derajat, ke sini 360 derajat ya. Nah, kuadran 1 itu ini ya, dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran 3 dari kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ingat, ukur sudut itu begini ya, yang positif. Nanti kalau kita ngikut ke sini, ini jadinya sudut yang negatif. Sehingga nanti 270 derajat ini akan sama dengan negatif 90 derajat. Nah, ini kita ukur ke sini ya. Kemudian 180 derajat akan sama dengan negatif 180 derajat ya, ukur ke sini. 90 derajat ini akan sama dengan negatif 270 derajat. Ya, kita ukur ke sini ya. Oke, demikian ya. Nah, selanjutnya kita coba contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama, berikut ini merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Tentukan kuadran setiap sudut tersebut. Selanjutnya, nyatakan sudut di atas dalam satuan radian. Nah, ini soalnya diunduh dari buku paket ya. Nah, kita coba yang A dulu. Oke. Yang A ini 90 derajat. Nah, sebagai alat bantu ya, kita buat koordinat kartesius di sini. Oke. Ini 0 derajat. Ini 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Oke. 0 derajat ini akan sama dengan 360 derajat. Oke, ini namanya kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Oke. Nah, sekarang yang A 90 derajat itu berarti ini ya, perbatasan antara 1 dan 2. Sehingga 90 derajat itu terletak pada kuadran 1. Oke, dan kuadran 2. Ya, karena dia berada di perbatasan ya. Nah, selanjutnya
kita ubah dalam radian. Oke, 90 derajat itu, ingat cara ngubahnya itu, kita kalikan dengan, jadi derajat ini biar hilang, berarti di sini 180 derajat ya. Oke, sehingga di sini pi-nya di sini radian. Jadi kalau lupa rumusnya, ingat ini derajatnya biar hilang nih. Oke, berarti di sini per derajat di sini 180 derajat, di atasnya pi. Nah, sekarang tinggal kita coret nih, sama-sama dibagi dengan 90. Oke, ini 1, ini 2. Nah, sehingga hasilnya jadinya 1/2. Ini setengah pi radian. Atau boleh ditulisnya pi/2 rad. Ya, oke. Nah, kemudian yang B, 135 derajat. Nah, 135 berarti di sini ya, antara 90 sampai 180 derajat. Berarti ini di kuadran kedua. Oke. Terus 35 derajat itu di kuadran kedua. Nah, sekarang kita ubah ke radian. Oke, ingat 35 kalikan dengan pi per 180 derajat radian ya. Nah, sehingga ini sama-sama kita bagi dengan 45. Oke, ini bagi 45 jadi 45. Ini jadinya 3, ini jadinya 4 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 3/4 pi radian. Oke, lanjut ke yang C. 225 derajat. Nah, itu di kuadran. Nah, dari sini 225 di sini ya. Antara 180 sampai 270. Berarti di kuadran ketiga. Nah, sekarang kita ubah ke radian. Jadi 225 kali pi per 180 derajat. Oke, radian. Nah, ini sama juga. Sama-sama kita bagi dengan berapa nih? Bagi dengan 45. Bagi dengan 45. Ini jadi 4. Ini jadi 5 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 5/4 pi ya, radian. Ya. Oke, lanjut yang D. Nah, di sini 800 derajat. Di kuadran keberapa? Nah, caranya kita kurangi dengan kelipatan 360 ya. Karena satu kuadran itu kan 360. Sehingga 800 ini kita kurangi dengan 360 kali 2 ya. Jadinya 720 ya. Nah, kita kurangi kelewat 360, tapi nggak boleh lebih dari ini. Nah, kita buat di sini, berarti 800 derajat itu kita kurangi dengan 720. Oke, kenapa 720? Karena di sini adalah kelipatan 360 yang paling dekat dengan ini. Jadi di sini 80 derajat. Nah, berarti sisa ini 80 derajat. 80 derajat itu berarti dikurang ke 1. Ya. Ya, oke, sekarang kita ubah ke radian. Ini 800 derajat sama dengan 800 derajat kali pi per 180 derajat rad. Nah, ini coba kita sama-sama bagi dengan 20 ya. Ini kita bagi 20 masih 9. Bagi 20 masih 40 ya. Nah, sehingga jadi 40/9 ya. 40/9 pi radian. Oke. Lanjut yang E. Negatif 270 derajat. Ini di kuadran keberapa? Nah, negatif 270 itu berarti ukurnya di sini ya, negatif. Nah, di sini negatif. Kalau ke sana ukurnya ini positif ya. Nah, berarti ini negatif 270 itu di sini ya. Ya, 90, 80, 270 ya di sini ya. Berarti akan sama dengan 90 derajat ya. Tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di perbatasan dia ya. Nah, sekarang kita ubah ke radian, min 270 derajat. Min 270 kali pi per 180 radian. Oke. Sama-sama kita bagi dengan 90. Ini jadi 2, ini jadi min 3. Nah, berarti akan sama dengan negatif 3/2 pi rad. Nah,
Apa min karena mulai ke sini ya. Boleh jadikan positif, boleh ya. Kita tambahkan dengan 2 pi rad. Nah, ini akan sama dengan setengah pi radian ya. Di sini dia. Ini akan sama dengan setengah pi radian. Ya, sama dengan 90 derajat ya ini ya. Oke, lanjut yang F. 1800 derajat. Nah, ini dikurangi ke berapa? Nah, kita kurangi dengan lipatan dari 360 ya. Berarti 1800 kurangi, ini kan lipatan 360 juga nih ya. Ini 5 ya. 5 kali 360. Berarti hasilnya 0 ya. Ini kan 1800 nih. Oke, berarti sama dengan 0 derajat. Nah, sehingga 0 derajat itu dikurangi 1 dan 4 ya. Oke, kalau mau ubah ke radian, sama caranya 1800 kali pi per 180. Oke. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 180 ya. Nah, ini coret-coret. Satu ini 10. Oke, sehingga hasilnya adalah 10 pi radian ya. Nah, ini 10 pi radian berapa putaran? Ini sama dengan 5 kali putaran ya. 5 kali 360 derajat. Ingat, satu putaran adalah 360 derajat atau 2 pi ya. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian ya. Kemudian kalau setengah putaran sama dengan 180 derajat atau sama dengan pi radian ya. Seperti ini ya. Ini akan sangat memudahkan perhitungan adik. Ya, oke. Nah, kemudian contoh soal berikutnya sebaliknya ya. Dari radian mengubah ke derajat. Nah, sama caranya kita gunakan rumusan tadi ya. Pi per 12 radian sama dengan pi per 12. Nah, kita kalikan dengan, biar pi-nya hilang ya. Jadikan berarti 80 derajat per pi. Oke, sehingga ini akan hilang ya. Oke, kita coret pi-nya. Dengan ini ya, sama-sama dibagi pi ya. Nah, ini kemudian ini sama-sama dibagi dengan 12. Ini 1. Ini jadinya 1 masih 65 ya. Oke. Jadi sama dengan 15 derajat. Ya, jadinya 15 derajat. Nah, selanjutnya yang B. 5 pi per 7 radian. Oke, berarti 5 pi per 7 radian kali 80 derajat per pi. Oke, sama-sama kita coret pi-nya dulu. Ya. Kemudian ini dan ini nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Nah, kita biarkan. Dengan kita kalikan nih, 5 kali 180 adalah 900 ya. Derajat per 7. Atau 900 per 7 derajat ya. 7 ya. Nah, lanjut yang C. Yang C 3 pi per 5 radian. Oke, sama caranya 3 pi per 5 radian kita kali dengan 180 derajat per pi. Nah, sekarang kita sederhanakan. Coret pi-nya. Oke, ini sama-sama kita bagi 5 di 1. Dibagi 5 jadinya 36 ya. Nah, sehingga hasilnya 3 kali 36. 3 kali 36 berarti ini derajat masih ya. 108 derajat. Ya, oke. Demikian materi trigonometri ya. Bagian yang pertama, yaitu tentang ukuran sudut. Itu menyangkut radian dan derajat. Nah, untuk lebih mantapkan pemahaman soal belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini. Ya, cara yang sama. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.